Misterius api muncul 39 kali di rumah warga. Makan kiriman sate ayam, perempuan meninggal dunia. Poluan disabilitas syarat prestasi di bidang olahraga. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, Kompas Sepekan akan mengulas berita-berita utama selama sepekan terakhir. Inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Mengawali Kompas Sepekan pagi hari ini, Saudara, 4 orang dari satu keluarga ditemukan meninggal dunia di dalam satu tenda di kawasan wisata di kawasan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Keempatnya meninggal diduga karena keracunan. Suasana hening di sebuah kawasan wisata di dataran tinggi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah tiba-tiba berubah mencekam usai satu keluarga ditemukan meninggal dunia. Muhammad Ali Munawar bersama istri Mahfiroh serta 2 anaknya Alvino Evan Hakim dan Bagas Amar Hakiki awalnya mulai menginap di tenda pada hari Selasa. Namun keesokan harinya saat dihampiri oleh pengelola wisata untuk diminta check out, keempatnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim DVI Polda Jawa Tengah untuk memastikan penyebab keempat korban meninggal dunia. Di lokasi camping, tenda camping. Untuk saat ini kami dari tim identifikasi dan dibantu oleh DVI Polda telah melaksanakan pemeriksaan otopsi, dan untuk makanan yang dibawa dari korban itu sedang kami laksanakan pemeriksaan di laboratorium di Lab 4 Polda Jateng. Dugaan sementara korban meninggal akibat keracunan. Agung Bayuaji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah satu keluarga yang meninggal dunia di dalam tenda glamping di Kabupaten Temanggung. Usai diotopsi, keempat jenazah satu keluarga yang ditemukan meninggal dalam satu tenda glamping di kawasan wisata di Kabupaten Temanggung langsung dibawa ke rumah duka di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Seorang rekan korban tak menyangka almarhum yang dikenal baik meninggal saat berwisata bersama keluarganya. Kayak nggak pernah punya musuh selama SMA, kayak ya ngayomi teman-temannya lah. Jadi makanya banyak teman-teman SMA yang datang juga buat mengantar Bagas ke rumah terakhirnya. Jadi orangnya suka ya bergaul juga bergaul, ya ikut organisasi juga sih Pak. Jadi temannya banyak ya, dari SMA kuliah emang organisasi. Ikut pergi ke ke tempat wisata itu saya nggak tahu. Setahu Bapak dapat kabar meninggal dari mana? Tadi malam jam 10. Dari saudara sini. Dari saudara sini. Distribusi ke tempat saya. Setelah dilakukan upacara di rumah duka, keempat jenazah tersebut langsung dimakamkan. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi dari bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab kematian satu keluarga saat glamping di sebuah kawasan wisata di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Upaya pengungkapan penyebab kematian 4 korban meninggal saat glamping di sebuah kawasan wisata terus dilakukan Polres Temanggung yang dibantu Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Dalam pengungkapan kematian korban, Lab 4 Polda Jawa Tengah telah melakukan otopsi pada salah satu korban dan mengambil sampel organ tubuh yang digunakan untuk mengetahui penyebab kematian korban.
Kabitumas Polda Jawa Tengah mengungkapkan tim Lab 4 Polda Jawa Tengah masih melakukan toksikologi forensik pada salah satu organ tubuh korban yang diambil untuk mengetahui zat kimia yang diduga menjadi penyebab kematian. DVI dan juga Lapor telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan otopsi jenazah atau vermayat. Dan dari hasil otopsi tersebut mendapatkan sampel dari organ tubuh, dalam hal ini adalah salah satu jenazah yang paling muda, dan kemudian dari sampel tubuh tersebut akan dilakukan juga toksikologi forensik, di mana toksikologi forensik ini hasil pemeriksaannya nanti akan mendapatkan informasi apakah ada zat-zat lain atau zat racun yang ada di tubuh korban, sehingga ini membutuhkan proses lebih kurang sampai 2 minggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena tidak bisa 1-2 hari tidak bisa untuk pemeriksaan laboratorium di toksikologi forensik ini. Sebelumnya, 4 orang dalam satu keluarga ditemukan meninggal dunia saat glamping atau berkemah di kawasan wisata di Kabupaten Temanggung. Jenazah para korban ditemukan petugas tempat wisata setelah diingatkan untuk meninggalkan lokasi pada Kamis 28 Mei 2026. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Misterius api muncul 39 kali di rumah warga. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Terima kasih Anda masih di Kompas Sepekan bersama saya, Febriana Mila. Warga Yogyakarta dikejutkan dengan munculnya titik kebakaran di rumah salah satu warga. Dalam sepekan 39 kali api mendadak muncul di sejumlah titik di dalam rumah dan langsung membakar berbagai perabotan. Warga dikagetkan dengan munculnya api di dalam sebuah rumah di Kasuran, Margomulyo, Sleman, Yogyakarta. Dalam sepekan terakhir, terhitung sebanyak 39 kali api mendadak muncul di sejumlah titik di dalam rumah dan langsung membakar berbagai perabotan. Untuk mengetahui penyebab munculnya titik api, aparat polisi dari Gegana Brimopolda DIY bersama sejumlah tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta datang ke lokasi. Dari penyelidikan, ditemukan dugaan api berasal dari gas metana yang berada di dalam tanah dan menyebar hingga ke dasar rumah warga. Dugaan ini juga dikuatkan dengan ditemukannya sumber gas metana di bawah sungai sekitar 300 meter dari rumah warga. Indikasi kuat sumber gas ini adalah gas metana dari rawa. Jadi ini salah satu indikasi kuat batuan wilayah ini dulunya memang bekas rawa, dan ini batuannya yang warnanya gelap ini sebagai tempat tersimpannya gas. Dan kenapa bisa sampai di rumahnya Pak Agus yang tertimpa musibah? Jadi gas itu kan ketika di dalam batuan jenuh, dia akan terus melakukan rilis, bergerak, bermigrasi. Nah, kami juga mendapatkan indikasi juga jalur-jalur semacam patahan, rekatan yang arahnya ke utara, dan diindikasikan kuat juga migrasi ini nyasar ke rumahnya Pak Agus. Dan sampai sekarang gas kelihatannya sudah menurun, tidak ada gejala api. Jadi kami sampaikan untuk mitigasinya kami berharap mungkin kita tunggu saja, kita saran kami 1 bulan ya Pak Bupati. Setelah itu kita lihat kalau memang sudah nggak ada semburan gas lagi, mungkin kita klasifikasi bencana musibah ini bisa sedang atau ringan. Untuk mitigasi bencana, pemilik rumah telah disarankan mengosongkan perabotan di lantai 1 rumahnya. Selain itu, tim gabungan dari kepolisian, BPBD Sleman dan perguruan tinggi akan memantau penyebaran gas metana
di sekitar lokasi rumah yang terbakar. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Saudara, fenomena teror hantu pocong yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah akan dilakukan tindakan tegas oleh Polda Jawa Tengah karena dinilai mengganggu masyarakat. Pasalnya, konten kreator yang melakukan tindakan tersebut bisa terkena ancaman pidana karena membuat resah dan kegaduhan di masyarakat. Maraknya teror hantu pocong yang dilakukan oleh konten kreator untuk menaikkan akun media sosialnya ditindaklanjuti Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Polres Jajaran diminta melakukan tindakan tegas. Pasalnya, keberadaan hantu pocong yang diperankan oleh orang-orang yang melakukan eksperimen untuk menaikkan popularitas media sosialnya dinilai membuat gaduh dan meresahkan masyarakat. Konten video pocong yang dilakukan untuk menakut-nakuti warga ini selain mendapat kecaman dari warga juga membuat resah serta menimbulkan kegaduhan. Adanya aksi tersebut, Kabid Humas Polda Jateng mengimbau Polres Jajaran untuk menindaklanjuti adanya fenomena teror pocong di masyarakat. Jadi, dan diharapkan video konten pocong ini tidak berlanjut dan cukup sudah stop dan jangan dilanjutkan seperti ini. Demikian. Ancaman hukumannya ada nggak sih Pak? Ya tentunya kalau video yang menciptakan sesuatu kegaduhan, membuat keresahan masyarakat, itu ada dalam pasal Undang-Undang ITE. Itu nanti kalau diingatkan tidak mempan atau tidak mematuhi, ya tentunya akan dilakukan tindakan tegas. Demikian. Ada ancaman hukuman. Dengan adanya penangkapan terhadap pelaku teror pocong yang digunakan untuk menaikkan popularitas media sosial milik konten kreator, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang membuat konten yang meresahkan warga. Pasalnya, tindakan tersebut akan bisa dilakukan pidana dengan penerapan Undang-Undang Informasi Elektronik terkait penyebaran berita yang membuat resah maupun gaduh masyarakat. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Demi upah Rp1 juta, seorang ibu rumah tangga nekat menyelundupkan narkoba ke dalam lapas di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Perempuan tersebut menyelundupkan barang haram tersebut di dalam pakaian dalamnya. Perempuan yang merupakan ibu rumah tangga ini tidak berkutik usai terpergok membawa narkotika jenis sabu seberat 10,94 gram dan ratusan butir obat terlarang yang disembunyikan di pakaian dalam. Petugas mencurigai gerak-geriknya saat berkunjung ke lapas kelas 2A Kabupaten Sragen Selasa 26 Mei lalu. Kepada polisi, ia mengaku mendapat narkoba dari seseorang di Kabupaten Sukoharjo yang akan dikirim ke suaminya di dalam lapas dengan imbalan Rp1 juta. Pemeriksaan tersangka bahwa tersangka mengakui sebelum dia mengantarkan ke lapas, dia mengambil barang tersebut di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian tersangka naik bis, turun di lapas Sragen dan rencana mau menjenguk suaminya, napi yang ada di lapas kelas 2A Sragen. Jadi setelah itu barang itu rencana mau dikasihkan ke suaminya. Terkait hal ini, kita juga akan terus melakukan pengembangan apakah di situ ada jaringan di dalam lapas. Tentunya ini akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, perempuan kurir narkoba ini dikenai pasal tentang narkotika dan psikotropika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Makan kiriman sate ayam, perempuan ditemukan meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Anda masih di Kompas Sepekan, Saudara.
Warga Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang diduga baru dilahirkan. Bayi ini dimasukkan ke dalam tas yang diletakkan di pinggir jalan. Saksi je. Buka rut. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Penemuan bayi yang baru dilahirkan ini berawal saat seorang warga memeriksa sebuah tas yang tergeletak di pinggir jalan Desa Growong Kidul, Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Namun karena tas bergerak, kemudian warga memanggil tetangga untuk ikut melihat. Warga pun terkejut saat mengetahui isi tas ternyata bayi laki-laki yang diduga baru dilahirkan. Bayi ini kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan setelah dilaporkan ke pihak desa. Temuan bayinya tetangga sekitar tuh sudah pada tahu ada tas, dikira tuh sampah. Biasanya kan di sini dibuangin sampah. Nah pas delalah aku lewat siang tadi mau ambil belanjaanku di rumahnya Bu RT. Tak tanteng tasnya kok ada sesuatu yang bergerak. Terus aku ambil belanjaan dulu. Undang Mas Tian. Suruh jadi saksi itu tadi buka tas, isinya ternyata bayi, masih ada tali pusar dan ari-arinya masih menempel, belum dipotong. Usai mendapatkan perawatan di puskesmas, bayi tersebut dinyatakan dalam keadaan sehat dengan berat badan 3,8 kg dan panjang 50 cm. Bayi mendapat suntikan hepatitis, biasa kalau bayi baru lahir nih. Kemudian juga kondisinya nangis keras, gerakan aktif, alhamdulillah sih untuk bayinya dengan berat 3,8, panjangnya 50 cm. Kasus penemuan bayi ini telah dilaporkan ke Polsek Juwana yang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Seorang remaja 13 tahun ditemukan meninggal setelah tenggelam di objek wisata Curug Randu Kasang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, korban sempat dinyatakan hilang. Video amatir ini memperlihatkan saat tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi terhadap korban tenggelam di Curug Randu Kasang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Peristiwa bermula saat 3 orang remaja tengah mandi di kawasan air terjun pada Senin siang 1 Juni 2026. Namun ketiganya tiba-tiba tenggelam. 2 remaja berhasil diselamatkan oleh warga sekitar, sementara 1 korban lainnya hilang terseret arus. Sementara tim SAR gabungan melakukan pencarian korban hilang dengan metode penyelaman di sekitar titik jatuhnya korban. Setelah beberapa jam pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Brebes, kami bersama tim SAR gabungan yaitu dari Polsek Ketanggungan, kemudian dari BPBD Brebes, kemudian dari PMI Brebes, kemudian dari pihak Basarnas sendiri. Alhamdulillah untuk korban berhasil kita ketemukan pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban secara resmi untuk operasi SAR kita nyatakan ditutup. Semua unsur kita kembalikan ke satunya masing-masing. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Soekarno Ketanggungan untuk dilakukan penanganan medis sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam seorang perempuan yang diduga keracunan usai menyantap sate ayam. Keluarga menilai kematian korban tidak wajar dan janggal. Polisi melakukan ekshumasi makam seorang perempuan Parubaya di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu pagi, 30 Mei 2026. Keluarga meminta ekshumasi karena curiga dan menilai kematian korban tidak wajar dan janggal.
Korban ditemukan meninggal diduga usai menyantap sate ayam yang dikirim seseorang melalui aplikasi ojek online. Polisi menyebut telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dari TKP, polisi menemukan baju yang dikenakan korban dan bangkai ayam yang diduga mati setelah makan sisa sate ayam tersebut. Ekshumasi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara bangkai ayam juga tengah diperiksa di laboratorium. Dan itu kan meninggal karena dapat kiriman sate, apakah melacak dari ini kan baru dugaan. Kalau itu dugaan. Saya tidak pernah menyampaikan hal itu, saya belum bisa menyampaikan itu, baru dugaan. Nanti tinggal kita lihat hasil dari Dokpol nanti, hasil ekshumasi tersebut. Di sana nanti akan terlihat dengan jelas apa indikasi penyebab dari meninggal tersebut. Kakak korban menceritakan korban ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada 19 Mei 2026 lalu. Saat itu keluarga belum curiga dan langsung memakamkan korban. Keluarga kemudian mendapat informasi bahwa korban menerima kiriman makanan dari orang tidak dikenal. Berdasarkan informasi keluarga, sate ayam dibeli oleh seseorang di wilayah Pandean Ngemplak, lalu dikirim melalui ojek online ke rumah korban. Pengirim menggunakan nama inisial L, anak kedua korban yang tinggal tidak jauh dari lokasi pembelian sate. Namun L mengaku tidak pernah memesan atau mengirim makanan tersebut kepada ibunya. Korban kemudian diduga memakan sate tersebut hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia. Karena janggal. Orang-orang itu pada itu belum, kok mulutnya kok biru, kupingnya kok biru, ya toh? Nah, terus terdengar sama ponakannya yang di Jakarta dilapor kilik. Terus kita mencari pengacara langsung ke Polres, sudah gitu aja. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil resmi dari ekshumasi dan otopsi jenazah korban. Pihak kepolisian akan mulai bergerak lebih lanjut setelah hasil keluar dan alat bukti lengkap. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, Polres Boyolali memeriksa 8 orang saksi terkait kasus meninggalnya wanita paruh baya atas nama Aminah, warga Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang meninggal diduga usai makan kiriman sate dari seseorang tidak dikenal. Sebanyak 8 orang saksi sudah diperiksa dan dimintai keterangan terkait meninggalnya korban wanita paruh baya atas nama Aminah. Hal tersebut disampaikan Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana Saputra, saat ditemui di Mapolres Boyolali. Kapolres Boyolali menjelaskan 8 saksi yang diperiksa tersebut termasuk keluarga korban. Semuanya masih berstatus saksi. Seluruh pihak keluarga sudah kita lakukan pemeriksaan, tapi semuanya kan statusnya masih saksi. Ya, semuanya masih saksi. Kalau kecurigaan itu tentunya tetap kita tampung, tapi kan kita tidak bisa serta-merta langsung menyimpulkan dan lain. Nanti semuanya kita tunggu dari hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ada. Kalau saksi yang sudah dimintai keterangan atau diperiksa ada sekitar berapa? Ada sekitar 8 orang. Jumlah saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan sampai dengan hari ini. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Wiwi Dwi Hapsari, mengatakan dari pihak keluarga hanya menginginkan adanya kejelasan penyebab kematian korban. Saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pihak kepolisian dan sudah berproses. Pihak keluarga itu tidak terlalu menginginkan hal-hal yang luar biasa. Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan terkait peristiwa semalam sebelum meninggal itu memakan makanan dari kiriman seseorang yang belum diketahui identitasnya. Saat ini kan masih berproses terkait dengan adanya tindak pidana atau kematiannya murni. Kita tidak bisa berasumsi terlalu jauh karena semua ini sudah kita serahkan sama pihak kepolisian. Hingga saat ini, baik pihak kuasa hukum keluarga korban maupun kepolisian masih menunggu hasil resmi dari ekshumasi dan otopsi jenazah korban. Pihak kepolisian akan mulai bergerak lebih lanjut
setelah hasil keluar dan alat bukti lengkap. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Sindikat penipuan online internasional di Solo terbongkar. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Anda masih di Kompas Sepekan bersama saya, Febriana Mila. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap jaringan penipuan online internasional dengan modus skema penipuan, membangun hubungan emosional dengan korban melalui media sosial, aplikasi kencan, maupun platform komunikasi digital lainnya. Dalam operasi yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta, polisi mengamankan 39 tersangka dengan transaksi mencapai 41 miliar rupiah. 23 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, serta 7 warga negara Nepal berhasil ditangkap Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan tindak pidana penipuan pada warga negara Amerika Serikat yang mengalami kerugian 41 miliar rupiah. Pada penangkapan di kantor PT Digi Global Konsultan di daerah Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, petugas juga mengamankan seorang mantan artis ibu kota dengan inisial F yang berperan sebagai model, serta puluhan telepon seluler dan ratusan komputer yang digunakan untuk melakukan penipuan. Hasil penyidikan sementara menunjukkan sejak Juli 2025 hingga Mei 2026, sindikat ini diduga memperoleh keuntungan mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 41,1 miliar rupiah. Dari sekitar 5.000 target yang dibidik, sedikitnya 133 orang tercatat menjadi korban investasi kripto palsu tersebut. Jaringan ini memiliki struktur organisasi yang rapi, mulai dari kepala, supervisor, leader, marketing, hingga asisten marketing. Dari hasil penyidikan awal, ya kan, kita temukan bahwa pelaku itu adalah warga Indonesia dan warga negara asing, di mana korbannya adalah warga Amerika. Tentunya kami bekerja sama dan berkolaborasi dengan FBI, ya kan, dan tentunya dengan Barreskrim dan Hubinter untuk mendapatkan keterangan dari para korban tersebut. Gitu. Rata-rata mereka sudah mengalami kerugian berapa? Ya dari hasil pendalaman kami ya untuk totalnya semuanya itu adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi 41,1 miliar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah mengungkapkan 11 warga negara asing yang ditangkap Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah dalam kasus penipuan ini diketahui menggunakan visa wisata serta visa kebudayaan. Nantinya jika terbukti 11 WNA itu melakukan tindak kriminal akan dilakukan deportasi. Kalau untuk warga Nepal dan Myanmar itu variasi, mereka ada yang menggunakan visa untuk wisata sosial budaya. Tapi ada juga yang menggunakan visa pre-investasi. Jadi ada 2 jenis visa yang mereka gunakan. Kalau untuk pre-investasi mereka datang pasti ada sponsor. Tapi kalau untuk wisata dan sosial budaya mereka datang seperti orang kunjungan kayak teman-teman misalnya Mbak Dinda, Mbak Intan mau pergi ke Australia gitu. Yang penting bisa mengajukan wisata dan di granted ya mereka bisa datang secara gitu. Jadi baik Nepal maupun Myanmar mereka menggunakan 2 jenis visa tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 39 tersangka yang terdiri dari 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Seluruh tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Tengah untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Puluhan nasabah Mandiri Taspen di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah beramai-ramai mendatangi kantor Pradi SAI Purwokerto untuk meminta bantuan hukum. Nasabah mengaku ditipu dengan total kerugian mencapai lebih 8 miliar rupiah.
Puluhan nasabah Mandiri Taspen mendatangi kantor Pradi SAI di Jalan Sidanegara 2, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mereka mengaku ditipu oleh salah satu oknum pegawai berinisial D. Korban rata-rata merupakan pensiunan guru, polisi, dan dari berbagai instansi pemerintah lainnya, mengalami kerugian antara 50 juta rupiah hingga 350 juta rupiah dengan total kerugian mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Hingga Selasa sore, pihak Pradi SAI Purwokerto mencatat sudah 41 korban yang mengadu dan minta pendampingan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. 295 juta. Nah itu gimana Pak kronologisnya dulu? Kami datang mau sekitar 30 jutaan, tapi di provokasi supaya utangnya banyak. Udah berapa lama Pak invest di Taspen Mandiri? 3 tahun. Ini terkait dengan adanya awalnya dengan dugaan fraud dan akhirnya faktanya memang ada tindakan yang menyalahgunakan daripada aturan daripada perbankan kami sendiri, yaitu memasukkan beberapa data-data, memasukkan beberapa surat dan juga produknya. Utamanya adalah produk. Yang produknya tidak ada di Bank Mandiri Taspen, dia jual menggunakan kredit Bank Mandiri Taspen seperti itu. Dan kami dari Bank Mandiri Taspen cukup empati dan prihatin kepada nasabah-nasabah. Menurut Pradi SAI Purwokerto, kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah. Harsono, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Sejumlah industri manufaktur di Jateng mulai resah dengan kondisi geopolitik dunia saat ini. Jika tak diantisipasi dengan baik, sejumlah industri sepatu merek ternama bisa hengkang dari Indonesia dan pindah ke negara tetangga. Usai pelantikan pengurus baru Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Jateng periode 2026-2031, Wakil Ketua Umum Apindo Jateng Royke Jonan mengatakan, dengan kondisi geopolitik yang tidak pasti seperti saat ini, pengusaha harus melakukan terobosan, berinovasi dan mengembangkan pasar baru agar bisa bertahan. Di sisi lain, diharapkan adanya kolaborasi Apindo, Serikat Buruh, dan pemerintah agar yang gugur tidak terus bertambah. Peran pemerintah sangat vital untuk membantu para pengusaha, diantaranya dengan aturan yang bisa membuat dunia usaha bertahan. Saat ini ada sejumlah pengusaha yang mulai resah dan terdampak geopolitik global. Saat ini terutama di sektor manufaktur seperti garmen dan sepatu. Di antaranya yang mulai agak tersendat perputaran usahanya yakni pengusaha kelas menengah. Bahkan ada pula sejumlah pengusaha sepatu merek ternama kelas dunia di Jawa Tengah yang juga sudah mulai resah dengan kondisi ekonomi saat ini. Menurut para pengusaha sepatu tersebut, Jateng menjadi garda terakhir keberlangsungan investasi mereka. Royke berharap pemerintah bisa memberikan iklim usaha yang kondusif di Jawa Tengah. Jika tidak diantisipasi, mereka bakal hengkang dari Indonesia ke sejumlah negara tetangga. Ada beberapa yang laporan yang masuk di kita ini, ada beberapa ya, yang khususnya yang kelas-kelas menengah-menengah yang perputarannya agak sedikit tersendat. Itu ada beberapa laporan, kalau tidak salah itu dari sektor yang masuk itu ada garmen ya, ada sebagian garmen yang terganggu dengan kondisi-kondisi yang ada ini. Jadi dan juga dari perusahaan besar yang sudah mulai teriak adalah dari Asosiasi Alas Kaki Persepatuan. Mereka pintu pertahanan terakhirnya adanya di Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua Umum Apindo Jateng yang baru yaitu Helmi Tas Anwartono berharap ada kolaborasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh agar perusahaan di Jawa Tengah bisa bertahan di tengah kondisi yang tidak menentu.
khususnya di Agung yang sekarang ini kita mampu berkoordinasi, berkolaborasi baik secara semuanya, pemerintah, pengusaha maupun serikat buruh, agar pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Tengah masih dapat bertumbuh terus. Itu sih yang paling utamanya. Ya pastinya tantangan kedepannya itu tadi ya, bahwasanya geopolitik dengan situasi yang sekarang ini. Tetapi dengan harapan kami tadi, dengan tripartit yang kita mampu berkolaborasi dengan baik, harapannya kita mampu bertahan dan masih mampu berkembang. Itu aja sih. Wagub Jateng Taj Yassin yang hadir dalam pelantikan pengurus Apindo Jateng berharap pengurus baru Apindo Jateng bisa membantu Pemprov Jateng menjaga iklim ekonomi yang dinilai sudah bagus menjadi lebih baik lagi. Selain itu juga tetap menjaga hubungan baik antara pengusaha dan karyawan. Harapan kami ikut membantu kami untuk menstabilkan kondusivitas di Jawa Tengah yang saat ini sudah baik, akan semakin lebih baik lagi, dan ada chemistry-nya akan lebih terbangun lagi antara pengusaha dan para karyawan. Itu yang pertama. Okay. Helmi Tas'an Wartono terpilih menjadi Ketua DPP Apindo Jateng periode 2026-2031 menggantikan Frans Kongi yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Helmi dilantik bersama pengurus baru lainnya di sebuah hotel di Kota Semarang pada Rabu siang. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Poluan disabilitas syarat prestasi di bidang olahraga. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Saudara, keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi Bribda Afifatul Ngaliyah untuk mengabdi sebagai anggota kepolisian. Poluan berusia 20 tahun ini mulai bertugas sejak Juni 2025 dan kini menjalankan tugas di Seksi Umum atau SIUM Polres Salatiga. Keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi Bribda Afifatul Ngaliyah untuk mengabdi sebagai anggota kepolisian. Poluan berusia 20 tahun ini mulai bertugas sejak Juni 2025 dan kini menjalankan tugas di Seksi Umum atau SIUM Polres Salatiga. Sebelum bertugas di Seksi Umum, Bribda Afifatul Ngaliyah menjalani penugasan awal di fungsi Samapta selama 6 bulan. Meski menyandang disabilitas, ia mampu menjalankan seluruh tugas kepolisian dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bribda Afifah warga Melausan Kabupaten Semarang ini mengalami musibah saat masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Ketika memanjat pohon, Afifah tersetrum aliran listrik dan mengalami luka bakar serius pada tangan kiri dan kaki kirinya. Akibat kejadian tersebut, tangan dan kaki kirinya oleh tim medis terpaksa harus diamputasi. Meski sempat merasa tidak percaya diri, Afifah tidak menyerah pada keadaan. Berkat doa dan dukungan kedua orang tuanya, ia mampu bangkit dan menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Pendidikan dari tingkat SD hingga SMK dilaluinya dengan baik hingga berhasil menyelesaikan studi. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Afifah juga memiliki segudang prestasi di bidang olahraga. Di antaranya juara 1 lempar cakram, juara 2 tolak peluru, dan juara 2 lempar lembing dalam kejuaraan tingkat provinsi Jawa Tengah. Bertanggung jawab dengan admin Astina itu sebagai penomoran memasukkan surat dari instansi luar yang masuk ke Polres Salatiga untuk Bapak Kapolres. Kemudian saya juga ikut piket museum, yaitu sebagai pemandu pengunjung yang datang ke Museum Polres Salatiga. Teman-teman disabilitas, jangan pantang menyerah, jangan berkecil hati. Walaupun saya disabilitas, saya bisa menjadi anggota Polri. Saya tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki. Tetap semangat, tunjukkan kepada bangsa negara bahwa kita berguna. Bribda Afifah mengaku awalnya sempat tidak percaya diri dengan kondisinya. Namun berkat doa dan dukungan orang tuanya, ia berusaha untuk terus bangkit dan membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk meraih cita-cita. Setelah mendapat informasi dari Babin Kamtipmas tempat, ia memberanikan diri mendaftar menjadi polisi dan akhirnya lolos menjadi poluan.
dan menjalankan tugas di Seksi Umum Polres Salatiga. Afifah tetap mampu bekerja dengan baik meski hanya menggunakan satu tangan dan mengetik untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi. Sementara itu Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menegaskan, keterbatasan fisik yang dimiliki Bribda Afifatul Ngaliah tidak menghambat pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Polri. Dalam profesionalisme kerja, Bribda Afifah sama seperti polwan-polwan lainnya. Dan dalam kesehariannya anak ini cukup energik, cukup aktif, bahkan sempat kami memanggil menanyakan kepada yang bersangkutan apakah dengan kegiatan yang seperti ini, apakah yang bersangkutan ada keluhan atau apa. Yang pasti yang bersangkutan tetap kami siap ditempatkan, kami siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dari komandan. Nah, di sisi lain Bribda Afifatul ini juga aktif dalam kegiatan olahraga, bahkan dalam Kejurprov Jateng untuk disabilitas yang bersangkutan ini juga meraih juara, baik itu khususnya di nomor atletik, itu tolak peluru, cakram maupun lempar lembing, itu dia mendapatkan juara, ada yang juara 1 dan juara 2 di beberapa nomor tersebut. Jadi seperti biasa yang bersangkutan tetap aktif, bahkan keseharian pun ke kantor itu menggunakan kendaraan sendiri, dia nyetir sendiri dengan menggunakan sepeda motor, yang memang sepeda motor itu sudah dimodif dengan untuk rem dan ini menggunakan bagian sebelah kanan yang difokuskan untuk tangan kanannya. Kehadiran Bribda Afifatul Ngaliah menjadi bukti bahwa semangat, ketekunan, dan kemauan kuat mampu mengalahkan segala keterbatasan. Sosoknya menjadi inspirasi bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Selamat puji, Dedi Setio, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Arkananta Abdus Salam, siswa kelas 6 SD Isriati Baitur Rahman 1 Semarang, meraih peringkat pertama tes kompetensi akademik atau TKA tingkat nasional tahun 2026. Ia memperoleh nilai 100 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Luapan kegembiraan terpancar di wajah Muhammad Arkananta Abdus Salam, siswa SD Hajah Isriati Baitur Rahman 1 Semarang saat ditemui di acara Akhirus Sanah yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Arkananta mengaku tidak menyangka dirinya berhasil meraih peringkat 1 nasional dalam tes kompetensi akademik atau TKA di tahun 2026 ini. Arkan mendapatkan nilai sempurna yakni 100 untuk pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Ia mengaku 6 bulan terakhir mempersiapkan diri belajar secara khusus. Selain belajar, ia juga ikhtiar tirakat dengan melakukan puasa Senin Kamis. Selain itu, dukungan kedua orang tua juga menjadi hal utama. Kedua orang tua Arkan menyiapkan segala kebutuhan belajar termasuk buku serta memfasilitasi ikut bimbingan belajar. Dengan prestasi yang telah diraih, Arkan bercita-cita ingin jadi anggota polisi. Dan beribadah terutama. Kalau di sekolah seperti apa menurutnya? Apa pendidikan pola pembelajaran seperti apa ya? Lebih eksploratif dan lebih mengutamakan praktek. Berapa lama sih kamu mempersiapkan ini? Kurang lebih 6 bulan. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Hajah Isriati Baitur Rahman 1 Semarang, Sri Lestari, mengaku bangga atas prestasi anak didiknya yang mengharumkan nama sekolah di tingkat nasional. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama mulai dari sosialisasi strategis kepada guru, menggelar tryout internal, serta pemantauan perkembangan siswa berkala bersama orang tua siswa. Atas nama sekolah kami sangat bangga sekali pencapaian yang diraih oleh murid kami atas nama M. Arkananta Abdus Salam. Tidak hanya sebagai terbaik di tingkat kota, di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat nasional dengan mencapai nilai 100 pada kedua mapel. Sangat sempurna begitu, dan kami sangat bangga karena perjuangannya juga sangat luar biasa. Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Semarang, Kiai Haji Ahmad Daroji,
sangat mengapresiasi hasil yang diraih oleh siswa SD Hajah Isriati Baitur Rahman 1 ini. Anak-anak yang berprestasi itu juga kepada orang tuanya. Dan kami berterima kasih pada para pengasuh, para guru, para pendidik yang telah memberikan badannya dengan baik. Tentu kita akan terus berusaha agar ke depan kita lebih banyak lagi yang memiliki prestasi seperti itu. Prestasi yang diraih oleh Arkan merupakan bukti bahwa kolaborasi yang baik antara sekolah, siswa, keluarga, yayasan, dan para guru dapat menghasilkan capaian yang luar biasa. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Jemaah Haji Indonesia gelombang pertama mulai dipulangkan secara bertahap dari Tanah Suci ke tanah air. Hari ini sebanyak 17 kloter jemaah diberangkatkan ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, proses pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Tanah Suci mulai dilakukan secara bertahap. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau jemaah untuk memperhatikan barang bawaan menuju ke tanah air. Jemaah diminta tidak memasukkan air zam-zam maupun barang lain yang dapat menyebabkan kelebihan berat bagasi ke dalam koper. Jemaah diharapkan dapat mematuhi ketentuan bagasi yang telah ditetapkan, mengingat air zam-zam akan didistribusikan secara resmi kepada jemaah melalui asrama haji setelah tiba di tanah air. Sementara itu, saudara, bagi jemaah haji gelombang kedua yang akan melanjutkan perjalanan ke Madinah, petugas mengimbau jemaah agar tetap mematuhi arahan petugas, menjaga kondisi kesehatan fisik, serta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas ziarah berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan menjelang jadwal kepulangannya ke tanah air. Dan berikut pernyataan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak. Kami menghimbau, meminta kepada seluruh jamaah untuk tidak lagi memasukkan seperti air zam-zam ke dalam koper atau benda-benda lain yang menyebabkan berat dari kopernya itu berlebihan, karena memang sudah ada syarat-syarat tertentu terkait dengan barang bawaan. Nah, jadi air zam-zam itu nanti sudah akan dikirimkan dan diserahkan kepada jamaah secara resmi nanti melalui asrama haji. Kemudian kedua, tentu kami juga meminta kepada jamaah untuk mengontrol diri terkait dengan aktivitas-aktivitas pasca Armusna. Biasanya tren pelaksanaan haji pasca Armusna itu tingkat kematian jamaah itu relatif tinggi. Nah, kenapa? Karena ada kelelahan terutama dialami oleh mereka-mereka yang memiliki komorbid. Oleh sebab itu kami ingin memastikan semua jamaah bisa memanfaatkan waktu beberapa hari ini untuk beristirahat. Kalau kemudian membutuhkan asistensi dari dokter, silahkan datang ke klinik-klinik di sektor masing-masing, di dekat hotelnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tentu saya memerintahkan seluruh petugas untuk tetap aktif bersama jamaah, membangun komunikasi yang baik dengan jamaah, mengawasi dan mendampingi jamaah, karena biasanya petugas agak kendor ketika pasca Armusna, karena tetap kami sudah meminta dan memerintahkan kepada seluruh jajaran di Kementerian Haji dan Umroh maupun petugas haji di Makkah, Madinah maupun di Jeddah itu tetap melakukan tugas-tugasnya secara maksimal. Jangan sampai ada jamaah yang terlambat konsumsinya, kemudian pelayanan lain itu juga terhambat. Jadi 1 bulan ke depan harus lebih
dedikatif untuk memastikan pelayanan terhadap jamaah sampai dengan detik terakhir ke pengembalian ke Indonesia itu bisa tetap performance-nya baik dan prima. Apalagi? Baik, untuk gelombang kedua yang nantinya akan ke Madinah terus melaksanakan Arba'in dan seterusnya, itu ada imbauan juga, Bang? Iya, tadi saya sampaikan bahwasannya tetap tertib, tentu mengikuti instruksi dan panduan dari petugas haji Indonesia, dan imbauannya tentu tetap tertib ya. Kemudian tunaikan ibadah dengan baik, dan kita berharap jamaah haji itu jangan banyak memporsir kegiatan-kegiatan ziarah yang itu nanti akan berdampak terhadap kesehatan beliau-beliau, terutama teman-teman KBI AHU, kemudian pembimbing ibadah itu harus tetap berkoordinasi dengan petugas-petugas di kloter, terutama izin misalnya, kemudian menginformasikan kepada pimpinan-pimpinan di kloter. Saudara, seluruh petugas haji di daerah kerja Mekah, Madinah, dan bandara diinstruksikan untuk tetap bersiaga memberikan pelayanan secara maksimal hingga seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Jihan Novita, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era 2026 kembali dipusatkan di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Salah satu momen yang paling dinanti saat peringatan Hari Raya Trisuci Waisak adalah penerbangan Lentera Perdamaian atau lampion ke udara. Ada lebih dari 5.000 lampion yang diterbangkan pada perayaan Hari Raya Trisuci Waisak tahun ini. Penerbangan lampion bertujuan sebagai pelepasan hal-hal negatif dari diri manusia. Dalam tradisi Buddhis, cahaya lampion dimaknai sebagai simbol pencerahan batin dan harapan. Tim Liputan, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas sepekan hari ini. Saya, Febriana Mila, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.